Salam, haleluya. Kita akan melihat apa yang dilakukan oleh orang Majus selanjutnya, saudara. Dikatakan di sini di Matius pasal yang kedua, ayat yang ketiga sampai ayat yang keempat. Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Maka dikumpulkannya semua imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi. Lalu dimintanya keterangan dari mereka di mana Mesias akan dilahirkan. Raja Herodes terkejut mendengar pertanyaan orang Majus, saudara. Dikatakan di sini, di Matius 2 ayat yang kedua. Dan bertanya-tanya, di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami melihat bintangnya di timur, dan kami datang untuk menyembah dia. Mereka datang untuk menyembahnya. Jadi tujuannya adalah untuk menyembah anak itu. Tujuan yang baik, tujuan yang mulia, motivasi yang baik, saudara. Orang Majus datang dari jauh, bukan hanya untuk melihat anak itu, bukan hanya untuk melihat Yesus, tetapi untuk menyembahnya. Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, apa yang dilakukannya, saudara? Di Matius 2 ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-6 dikatakan di sini. Mereka berkata kepadanya, di Bethlehem, di tanah Yudea, karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi. Dan engkau Bethlehem, tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda. Karena daripadamu lah akan bangkit seorang pemimpin yang akan menggembalakan umatku Israel. Mereka membenarkan ucapan orang Majus itu. Semua imam kepala, ahli-ahli Taurat membenarkan apa yang dikatakan oleh orang Majus itu. Bahkan mereka lebih jelas lagi, saudara. Mereka tidak membantahnya. Luar biasa. Berarti berita yang datang dari timur itu benar. Itu tidak salah. Itu akan terjadi, saudara. Mereka menjelaskan dengan lebih rinci lagi. Jadi tambah kagetlah Herodes mendengarnya. Dia belum pernah mendengar hal ini sebelumnya. Herodes diam-diam memanggil orang Majus itu juga. Dan kembali bertanya kepadanya, saudara. Di Matius 2 ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-8 dikatakan di sini. Lalu diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu. Dan dengan teliti bertanya kepada mereka. Bila mana bintang itu nampak? Kemudian ia menyuruh mereka ke Bethlehem, katanya. Pergi dan selidikilah dengan seksama hal-hal mengenai anak itu. Dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku, supaya aku pun datang menyembah dia. Luar biasa. Ternyata Herodes mau datang juga untuk menyembah anak itu. Pertanyaannya, apakah ini benar-benar terjadi? Benar-benar ada di dalam hatinya? Ternyata tidak, saudara. Inilah akal bulus Herodes. Motivasi yang jahat. Di sini kita lihat. Ada orang yang punya motivasi yang jahat. Dia bukan datang untuk menyembah Tuhan. Tetapi dia datang untuk membunuh. Dia datang untuk melakukan kejahatan. Dia datang untuk melakukan rencana jahatnya. Apa yang dilakukan oleh Herodes mewakili orang-orang yang ada di dunia ini. Banyak dari mereka yang tidak datang untuk menyembah, tetapi datang untuk mengkritik, untuk menjatuhkan, untuk memfitnah, untuk mengatakan hal-hal yang jahat, yang tidak benar, yang jauh dari faktanya, saudara. Orang-orang seperti ini tidak menyembah Tuhan. Orang-orang seperti ini jauh dari Tuhan. Orang-orang seperti ini menyesatkan umat Tuhan. Jadi kita harus waspada. Karena di tengah dunia ini, bukan hanya ada orang yang menyembah Tuhan, tapi orang-orang yang menghakimi, orang-orang yang menjatuhkan, orang-orang yang ingin memfitnah, dan menjauhkan umat Tuhan dari semua kebenaran. Dengan cara yang licik, dengan cara yang begitu jahat, mereka akan menghambat umat Tuhan. Mereka akan menghambat gereja Tuhan. Mereka akan menghambat hamba-hamba Tuhan.
Berita yang baik hari ini, saudara. Tuhan memberikan kita hikmat, Tuhan memberikan kita pertolongan. Bahkan Tuhan memberikan kita keselamatan dari bahaya. Apa yang terjadi dengan orang Majus ini? Mereka tidak disentuh sama sekali oleh Herodes. Bahkan mereka selamat. Jadi berita yang indah hari ini, berita kelahiran Yesus, Raja Damai, Raja orang Yahudi. Dia memberikan keselamatan. Garis bawahi kalimat yang luar biasa ini, saudara. Dia memberikan keselamatan kepada umatnya. Kalau Tuhan yang memberikan kita keselamatan, pasti selamat. Pasti kita akan bebas, pasti kita akan bisa melangkah dengan pasti. Bisa melangkah dengan luar biasa. Tuhan yang kita sembah memberikan keselamatan yang luar biasa, saudara. Jadi berita Natal sesungguhnya adalah keselamatan. Adalah keselamatan orang-orang percaya. Keselamatan kita, orang yang percaya kepada Tuhan. Jadi perjalanan orang Majus bukan dituntun oleh ahli Taurat bangsa Yahudi. Bukan oleh Herodes. Bukan karena dukungan Herodes. Tapi karena bintang itu. Bintang timur yang begitu luar biasa. Bintang itulah yang menyelamatkan mereka. Sekali lagi, saudara, Tuhan menyelamatkan kita dari bahaya. Dari orang-orang yang akan berniat jahat. Orang-orang yang akan menghambat. Orang-orang yang akan berbuat jahat. Di Matius 2 ayat yang ke-9-10 dikatakan di sini juga. Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka. Dan lihatlah bintang yang mereka lihat di timur itu. Mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat anak itu berada. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Inilah bukti dari tuntunan Tuhan, dari keselamatan Tuhan. Sekarang orang-orang Majus itu sampai di tempat anak itu berada. Dia melihat Maria ibunya. Dia melihat bintang itu berhenti tepat di atas anak itu. Luar biasa, saudara. Orang Majus ini mendapatkan keselamatan. Sekaligus mendapatkan pengalaman yang luar biasa. Pengalaman yang hebat. Dari tempat yang jauh, dari timur. Sekarang sampai di tempat anak itu berada. Dan dikatakan di sini, ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Ternyata kelahiran Yesus membawa sukacita. Berita yang indah di hari yang luar biasa ini, di hari Natal. Ada sukacita yang besar, saudara. Orang-orang akan bersukacita. Orang-orang yang merayakannya. Orang-orang yang menyembahnya. Orang-orang yang datang kepadanya. Orang-orang yang ingat Tuhan. Orang-orang itu akan mendapatkan sukacita yang besar. Bahkan dikatakan di sini, bersukacitalah mereka. Tidak tanggung-tanggung, saudara. 3 orang Majus ini bersukacita. Mereka begitu senang, mereka begitu gembira, bahkan mereka begitu luar biasa. Belum pernah mereka mendapatkan sukacita yang besar seperti ini. Mereka melihat kelahiran Juru Selamat. Apa yang dilakukan oleh orang Majus selanjutnya luar biasa, saudara. Di Matius 2 ayat yang ke-11. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya. Lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya. Yaitu emas, kemenyan, dan mur. Jadi yang ketiga berita Natal yang luar biasa yang dibawa oleh orang-orang Majus. Mereka datang juga untuk mempersembahkan yang terbaik. Mereka datang dari jauh, saudara. Perlu digarisbawahi, ini bukan orang Yahudi. Ini bukan orang Israel. Ini bukan orang yang dekat di daerah itu, di negeri itu. Tapi ini datang dari jauh. Jadi saya mau katakan bahwa ini adalah persembahan yang terbaik dari orang di timur. Dari orang-orang yang ada di timur.
Ternyata kelahiran Yesus membawa sukacita bagi orang-orang di timur. Dan orang-orang di timur membawa persembahannya kepadanya. Jadi ini persembahan dari timur, saudara. Persembahan dari tempat yang jauh. Saudara bisa bayangkan. Tuhan bisa mendatangkan orang dari tempat yang jauh. Dari tempat yang tidak pernah dipikirkan oleh manusia. Datang untuk menyembahnya, bersukacita, dan mempersembahkan yang terbaik. Memasuki hari yang indah ini, dan memasuki tahun yang baru, kita akan berjalan dengan Tuhan. Kita akan menyembahnya. Kita akan mendapatkan sukacita dan kita akan memberikan yang terbaik. Karena hanya orang-orang yang bisa melakukannya, bisa mempersembahkan yang terbaik, yang akan mendapatkan kasih Tuhan, karunia Tuhan, anugerah Tuhan yang luar biasa. Tuhan mengajarkan kita untuk memberikan yang terbaik, saudara. Orang Majus ini memberikan emas, kemenyan, dan mur, dan kepunyaan mereka yang dibawa mereka dari tempatnya. Luar biasa. Apa yang dilakukan oleh orang Majus menjadi pelajaran bagi kita semua. Yang pertama, penghormatan kita hanya kepadanya. Hanya kepada Yesus. Dan bukan kepada yang lain. Yang kedua, pengharapan kita hanya kepadanya. Yang ketiga, penyembahan kita hanya kepada Dia. Yang keempat, persembahan yang terbaik diberikan kepadanya. Yang kelima, yang terakhir, Dia sumber keselamatan. Dia sumber hidup yang kekal. Jadi yang keempat, Tuhan berikan hidup yang kekal. Hidupnya yang luar biasa itu kepada kita orang-orang percaya. Kalau orang-orang Majus bersukacita karena mereka bukan hanya bisa datang, bisa menyembahnya dan mempersembahkan yang terbaik, tapi dia juga mendapatkan hidup yang luar biasa itu, saudara. Hari ini, Tuhan berikan kita hidup yang luar biasa. Hidup kekal untuk selama-lamanya. Ada bersama dengan Dia di kerajaan surga. Haleluya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk hari yang indah ini, untuk hari yang luar biasa. Biarlah hari ini menjadi hari penyembahan kita, hari sukacita, hari damai sejahtera, hari memberikan yang terbaik. Karena Tuhan sudah memberikan yang terbaik. Tuhan sudah memberikan anaknya, Tuhan sudah memberikan kelahirannya, bahkan Tuhan sudah memberikan kehidupan yang kekal. Hari ini setiap orang percaya, setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan, diberkati Tuhan berlimpah. Memasuki tahun yang baru dengan hati yang baru, dengan berkat yang baru, dengan sukacita yang baru, dengan mujizat yang baru. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tetap semangat, tetap bersukacita. Selamat Hari Natal. Tuhan Yesus memberkati kita. Haleluya.